pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Triana Wulandari. Ada Bu. Tasya. Ada Bu. Aini. Al-Khalifi. Baik. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai bakteri, di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah dapat mendeskripsikan ciri-ciri Archaebacteria dan peranannya dalam kehidupan, serta dapat mendeskripsikan ciri-ciri Eubacteria dan peranannya dalam kehidupan. Pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai bakteri. Apakah ada anak-anak semua yang tahu apa itu bakteri? Saya Bu. Iya, silakan. Bakteri adalah organisme yang sederhana yang hidup di muka bumi. Ya. Bakteri merupakan organisme yang paling sederhana yang hidup di muka bumi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan Anda amati video berikut. Silakan diamati terlebih dahulu. Setelah video yang Ibu perlihatkan tadi yang Anda amati, silakan diskusikan mengenai materi bakteri tersebut. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Silakan diskusikan terlebih dahulu selama 30 menit. Setelah itu setelah mendiskusikan mengenai bakteri tadi, apakah Anda semua sudah selesai mendiskusikannya? Sudah Bu. Baiklah, Ibu akan meminta salah satu dari kelompok membacakan materi yang Anda diskusikan kepada Anda. Dipersilakan. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, bakteri organisme yang paling sederhana dan merupakan bentuk kehidupan. Bakteri dikelompokkan menjadi dua, yaitu Archaeobacteria dan Eubacteria. Ciri-cirinya, yang pertama, sel menyusun tumbuhnya bertipe prokaryotik. 2. Memiliki simpel RNA polimerase. 3. Memiliki dinding sel bukan peptidoglikan. 4. Tidak memiliki dinding nukleus. Archaeobacteria dikelompokkan menjadi 3, yaitu A. Metanogen, B. Holophyte ekstrem, C. Thermoacidofil. Yang kedua, Eubacteria, yaitu ciri-cirinya adalah dinding selnya mengandung peptidoglikan. 2. Memiliki ciri organisel merupakan ribosom yang mengandung RNA polimerase. 3. Membran plasma mengandung limit dan ikatan ester. Bakteri dibagi menjadi beberapa kelompok. A. Berdasarkan memperoleh makanan. B. Berdasarkan kebutuhan oksigen. C. Berdasarkan alat gerak dan berflagel dan tidak berflagel. C. Reproduksi bakteri. Bakteri berkembang biak dengan membelah diri pada kondisi baik. Bakteri membelah sangat cepat, antara 15 sampai 20 menit. Cara reproduksi bakteri ada 3, yaitu 1. Konjuksi, di mana bakteri berreproduksi secara seksual atau di mana bakteri bertukar bahan genetik. 2. Transformasi, di mana bakteri mengambil gen dari bakteri lain yang telah mati dari lingkungannya. 3. Transduksi, di mana virus menyisipkan gen baru ke dalam sel bakteri. Metode ini. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kita melakukan diskusi tadi mengenai tentang bakteri, apakah ada yang Anda tanyakan lagi? Saya Bu, Ya, persilahkan. adakah peran bakteri yang merugikan? Pertanyaan yang bagus. Seperti yang ditanyakan teman Ananda itu, peranan bakteri bagi kehidupan itu banyak. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Peranan bakteri yang merugikan yaitu berupa
treponema pallidum yaitu menyebabkan penyakit sifilis. Yang kedua yaitu Vibrio cholera yang menyebabkan penyakit kolera. Yang selanjutnya yaitu Mycobacterium tuberculosis yaitu menyebabkan penyakit TBC. Selain itu ada pula yaitu Salmonella typhosa yang menyebabkan penyakit tipes. Apakah Anda sudah paham mengenai peran bakteri yang merugikan? Sudah, Bu. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau yang kurang jelas? Tidak, Bu. Baik, dapat disimpulkan pada pelajaran hari ini, bakteri merupakan organisme kecil yang paling sederhana yang hidup di muka bumi yang dapat menyebabkan kerugian dan keuntungan bagi kehidupan kita. Selain itu, bakteri terdiri dari Acebacteria dan Eubacteria, di mana Acebacteria ini memiliki ciri-ciri sel penyusun tubuhnya bertipe prokaryotik, memiliki simple RNA polimerase, memiliki dinding sel bukan peptidolikan. Sedang Acebacteria ini juga dikelompokkan menjadi 3, yaitu metanogen, holophyt ekstrim, dan thermoacidofil. Yang mana metanogen ini bersifat aerob atau tidak memerlukan oksigen, dan heterotrof dapat menghasilkan metan atau NH4. Selanjutnya yaitu hidupnya di lumpur dan di rawa-rawa. Selanjutnya yaitu holophyt ekstrim yang bersifat aerob heterotrof. Heterotrof ada yang bersifat anaerob fotosintetik dengan pigmen yang dimilikinya berupa bakteriorhodopsin. Habitatnya di lingkungan kadar garam yang tinggi, hidup di lingkungan yang kadar garamnya tinggi, seperti di laut mati, di danau yang memiliki kadar garamnya tinggi, serta dalam makanan yang mengandung garam. Yang selanjutnya yaitu thermoelofil, mikroorganisme kemoautotrof yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, dapat hidup di lingkungan panas antara suhu 60 sampai 80 derajat Celcius. Yang selanjutnya yaitu Eubacteria, di mana dinding selnya mengandung peptidoglikan, telah memiliki organel sel berupa ribosom yang mengandung RNA polimerase. Membran plasma mengandung lipid dan ikatan ester. Nah, selanjutnya yaitu bakteri dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana bakteri berdasarkan memperoleh makanannya, berdasarkan kebutuhan oksigennya, berdasarkan ada atau tidaknya alat derapnya, dan berdasarkan pengelompokan berdasarkan bentuk dari bakteri itu sendiri. Nah, pengelompokan bakteri itu dapat berupa spiral, bulat, dan lainnya. Selanjutnya itu bakteri dapat menyebabkan kerugian dan keuntungan bagi kehidupan kita sehari-hari, di mana ada yang menguntungkan untuk bakteri itu dibuat untuk natari koko, pembuatan yogurt, dan seperti lainnya. Baiklah, apakah ada yang ditanyakan lagi? Baiklah, kita sudahi materi hari ini. Kita lanjutkan di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.